Sayaksirus salib, dia menghancurkan salib. Saya mengakui kedatangan Imam Mahdi pada kali yang kedua. Shalom, shalom, selamat pagi sahabat RTL di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang Imam Mahdi ya. Saya mengakui kedatangan Imam Mahdi pada kali yang kedua ya, seperti yang disampaikan oleh seorang Ustadz. Anak Kita Maryam simak dulu rekaman yang ini. maksud anak Maryam di sini adalah Isa ibnu Maryam. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai datang kepada kamu Isa ibnu Maryam. Lalu apa yang dia lakukan kalau dia datang? Bukan datang dulu, datang sekali lagi. Apa yang akan dia lakukan kalau dia nanti turun sekali lagi? Sayaksirus salib, dia menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, dia akan membunuh babi. Wa yada'ul jizyah, dia akan menggugurkan jizyah, pajak keamanan bagi minoritas muslim, non-muslim yang tinggal di negeri muslim dikenakan pajak jizyah. Apa yang dimaksud dengan yaksirus salib? Menghancurkan keyakinan Trinitas yang mengatakan bahwa dia mati di palang salib. Padahal Allah sudah membantah itu. Wa ma qataluhu, mereka tidak pernah membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak mensalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengan dia, muridnya yang berkhianat, namanya Yudas Iskariot. Dan ini adalah poin-poin yang saya sepakat dengan Ustadz ini. Yang pertama adalah kedatangannya itu menghancurkan salib, atau setidaknya menghancurkan keyakinan pengajaran tentang salib. Kemudian yang kedua adalah kedatangannya adalah untuk membunuh babi-babi. Yang ketiga adalah untuk menggugurkan pajak keamanan. Dan yang keempat adalah dia akan menghancurkan keyakinan Trinitas yang menurut rekaman tersebut menyangkut tentang kematian daripada Yesua. Menghancurkan tentang keyakinan, kepercayaan bahwa Yesua mati di kayu salib. Ini semua ciri-cirinya ada di dalam Alkitab. Yang keempat adalah menghancurkan keyakinan tentang Trinitas. Kedatangan Nabi Isa pada kali yang kedua adalah untuk menghancurkan keyakinan tentang kematian Yesua. Kedatangan Nabi Isa ini yang pertama adalah menjadi seteruh daripada salib. Dia akan menghancurkan salib. Berarti oknum ini adalah kedatangan pada kali yang kedua, dia menjadi lawan daripada salib. Dia menjadi seteruh salib, atau boleh dikatakan anti terhadap salib. Ya, ini ciri-ciri dalam Alkitab juga ada seseorang, ada juga oknum yang anti terhadap pengajaran tentang salib. Yang seringkali kita kenal dengan antikris atau antikristus. Antikristus ini berasal dari bahasa Latin yang berarti pengganti Kristus, atau juga anti itu adalah pelawan atau melawan Kristus. Melawan Kristus berarti melawan semua ajaran tentang Kristus, termasuk tentang salib. Yang kedua, bahwa misinya kedatangan kedua kali itu adalah untuk membunuh babi-babi. Ya, ini sebetulnya adalah kiasan ya. Kita tahu siapa yang seringkali disamakan dengan babi-babi. Kemudian yang ketiga, kedatangannya pada kali yang kedua ini adalah untuk menggugurkan pajak keamanan. Kita tahu bahwa pajak itu adalah kontribusi warga negara kepada negara. Ya. Adalah suatu kewajiban warga negara membayar pajak kepada negara. Dan kedatangan oknum ini pada kali yang kedua, dia akan menggugurkan, atau boleh dikatakan dengan kata lain bahwa dia akan menggantikan sistem perekonomian dunia. Nah, ini juga ada di dalam Alkitab ya, bahwa dia yang akan menggantikan ya, menggugurkan sistem yang lama dan menggantikan dengan sistem yang baru. Untuk memahami lebih dalam lagi tentang hal ini, mari kita masuk lebih dalam lagi dan kita melihat apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat di dalam timeline yang saya paparkan ini. Mari kita simak bersama-sama. Hari ini kita berada di penghujung tahun 2022 dan sebentar lagi kita akan mengakhiri zaman anugerah, masa bangsa-bangsa itu menerima keselamatan.
kita berada di ujungnya. Dan kapan hari kiamat itu terjadi? Kalau menurut definisi mereka, bahwa hari kiamat itu di mana matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya lagi, dan bintang-bintang akan berjatuhan. Kapan itu terjadi? Kita bisa temukan itu di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29. Di sana dikatakan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang berjatuhan. Inilah hari kiamat itu, ya. Seperti yang didefinisikan mereka, hari kiamat itu adalah berakhirnya zaman anugerah atau zaman bangsa-bangsa diselamatkan dan memasuki babak baru, memasuki zaman baru di mana akan ada hukuman Tuhan bagi dunia ini. Puncak daripada dosa manusia, klimaks daripada dosa, dan saatnya Tuhan menghukum dunia ini atas dosa-dosanya. Itu sebabnya ada cawan murka daripada Tuhan itu berlangsung selama 3,5 tahun. Disinilah masa pemerintahan antikris ini, ya. Jadi masa pemerintahannya setelah peralihan waktu, ya, masa tribulasi sudah berakhir dan memasuki babak baru atau zaman baru, zaman antikris. Di penghujung daripada zaman anugerah ini, di mana gereja Tuhan itu akan diangkat di awan-awan, dan banyak orang akan memasuki masa kesusahan besar, banyak yang akan mati syahid, dan berakhirlah masa anugerah. Kemudian Matius pasal 24 ayat yang ke-29 ini adalah merupakan masa peralihan dari zaman anugerah kepada masa penghukuman Tuhan atas dunia ini. Jadi bagi yang percaya kepada pengangkatan itu setelah masa antikris, yaitu terserah mereka. Tetapi bagi kita, mari kita yakin seyakin-yakinnya bahwa pengangkatan itu terjadi sebelum masa antikris. Karena Tuhan tidak mau kita memasuki masa penghukuman Tuhan. Karena di sana ada cawan murka Tuhan. Tuhan tidak mau kita untuk ditimpa dengan murka. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi Tuhan sudah menetapkan kita untuk diselamatkan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kiranya memberkati kita semua dan memberikan kekuatan bagi kita di mana saja kita berada. Yesus memberkati kita. Shalom.